Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu berharap bahwa kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama-sama pada hari ini. Nah, hari ini kita akan kembali belajar seperti biasa. Namun sebelum itu, Ibu ingin kita bersama-sama untuk menaikkan doa kita sebagai tanda untuk kita memulai pembelajaran kita. Mari kita akan berdoa, kita ambil sikap berdoa dengan baik dan benar ya. Puji syukur Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mengasihi kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengikuti pembelajaran kami. Kami mohon Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau berkenan Tuhan, untuk melimpahkan kami dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan yang daripadamu, kepintaran Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami setiap materi yang akan kami pelajari. Dan kami mohon Tuhan penyertaan-Mu dalam proses pembelajaran kami, biar kiranya Engkau yang menyertai dari awal hingga berakhirnya Tuhan. Demikian Tuhan Yesus Kristus, doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang solidar terhadap teman dan sahabat. Kalian kan sudah belajar apa itu pengertian solidaritas, bagaimana bentuk solidaritas, dan bagaimana solidaritas yang Yesus lakukan, serta solidaritas yang benar itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai solidaritas itu. Namun, lebih jauh lagi, yaitu bagaimana membangun solidaritas sosial, yaitu belajar dari ajaran Yesus Kristus. Nah, bahan Alkitabnya adalah di Matius pasal 25 ayat yang 31 sampai 46, serta di Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. Nah, belajar dari Yesus. Ketika Yesus memulai pelayanannya, Ia tidak memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan besar di bumi maupun di sorga. Tetapi Ia memulai itu dengan menyatakan solidaritas pada sesama manusia. Jadi, walaupun sekarang kita telah mengenal Yesus sebagai Tuhan yang tentunya memiliki kekuasaan yang sangat besar, baik itu di bumi maupun di surga, dan Yesus tahu bahwa Ia juga memiliki kekuasaan tersebut. Namun, Yesus tidak menyatakan hal itu. Tetapi yang paling penting, Ia memulai semuanya dengan menyatakan solidaritasnya pada umat manusia. Apa yang Yesus lakukan? Itu kita bisa melihat di gambar yang sudah ada di slide. Yaitu pertama, Yesus mengajar. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus memberi makan bagi yang lapar. Yesus mendengarkan keluhan orang-orang, serta pada puncaknya, Yesus memberi dirinya bagi orang lain.
Itu adalah bentuk solidaritas yang Yesus lakukan saat Yesus memulai pelayanannya. Nah, dengan membaca dari kitab Nabi Yesaya, Yesus memproklamirkan tibanya tahun rahmat Tuhan. Kita bisa lihat di Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. Nah, dalam Lukas pasal yang keempat ini dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, serta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, jadi dengan adanya pernyataan tersebut, yaitu tibanya tahun rahmat Tuhan, Yesus telah menyatakan solidaritasnya bagi sesama, terutama bagi mereka yang ada dalam penderitaan. Kita bisa lihat bahwa dikatakan orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang buta, serta orang-orang tertindas. Mereka semua adalah orang-orang yang berada dalam penderitaan, yang membutuhkan pertolongan. Nah, seluruh pekerjaan dan pelayanan Yesus dilandasi oleh cinta kasih dan solidaritas yang tulus pada manusia. Jadi, ketika Yesus memulai pekerjaannya, pelayanannya juga, itu semua dilandasi oleh cinta kasih dan solidaritas yang tulus pada manusia. Nah, kita bisa mengingat yang Ibu sampaikan minggu lalu bahwa bagaimana solidaritas yang benar itu dapat dilakukan, yaitu solidaritas yang benar itu dilandasi oleh kasih dan penghargaan. Dan kasih yang dimaksud ialah kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Nah, seperti itu juga yang Yesus lakukan. Ia pun meminta umatnya untuk melakukan hal yang sama. Jadi Yesus meminta umatnya, juga kita atau kalian semua, untuk melakukan hal yang sama seperti yang telah Yesus lakukan. Oke, kita melihat lagi dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40b. Di situ Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, anak-anak, Yesus mengatakan sendiri bahwa apa yang kita lakukan untuk seseorang, atau Yesus katakan seorang dari saudaraku yang paling hina ini, berarti kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi seperti ini. Misalkan kita mengasihi orang lain atau sesama kita, berarti secara otomatis atau secara tidak langsung kita juga telah mengasihi Yesus. Namun ketika kita melakukan kesalahan atau kita berbuat salah kepada orang lain atau seseorang dan sesama kita, nah secara otomatis juga kita melakukan kesalahan tersebut atau kita berbuat salah kepada Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu juga yang akan kita lakukan kepada Yesus. Oke. Nah, kita bisa melihat solidaritas
di tengah kehidupan jemaat Kristen pertama. Jadi, di sini ada dua bentuk solidaritas di kehidupan jemaat Kristen pertama. Jadi, memang solidaritas ini sudah ada sejak dulu. Dan Yesus sendirilah yang mengajarkan kita tentang solidaritas itu. Sekarang kita lihat bagaimana kehidupan jemaat Kristen pertama dalam menjalankan solidaritasnya. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai 37. Sudah Ibu rangkum di sini. Jadi kita bisa melihat poin-poinnya saja. Oke. Yang pertama dikatakan bahwa jemaat pertama itu yaitu jemaat yang sehati dan sejiwa. Nah, sama dengan arti dari solidar yang kemarin kita pelajari, bahwa solidar itu kan memiliki arti yaitu setia kawan, artinya memiliki rasa setia kawan yang sama. Nah, sama seperti ini, jemaat pertama itu memiliki rasa yaitu sehati dan sejiwa. Lalu segala harta milik dan kepunyaannya bukanlah miliknya sendiri, tetapi kepunyaan bersama. Jadi ini bentuk solidaritas pada jemaat Kristen pertama, bahwa apa yang dimiliki bukanlah miliknya pribadi, melainkan itu dimiliki oleh kita bersama. Nah, sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa Yusuf menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, kalau kita lihat kehidupan kita sekarang ini kan, misalkan nih, kalian punya orang tua. Nah, orang tua kalian menjual ladang. Pasti uangnya akan dimiliki untuk orang tua kalian sendiri atau untuk keluarga kalian sendiri untuk mencukupi kehidupan kalian dan keluarga kalian. Nah, tapi pada kehidupan jemaat Kristen yang pertama itu dikatakan bahwa ketika Yusuf menjual ladangnya, berarti uang yang dihasilkan dari penjualan ladang tersebut tidak hanya dimiliki dan dinikmati oleh Yusuf sendiri, tapi itu dimiliki dan dinikmati oleh semua orang. Oke, sekarang kita lihat lagi bagaimana solidaritas di tengah kehidupan jemaat Kristen pertama dalam cerita di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai 9. Yaitu dikatakan bahwa kasih karunia dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia, itu diambil dari ayat yang ke-1. Lalu dikatakan bahwa tidak ada pembedaan antara yang kaya dan miskin. Nah, yang miskin boleh memberi sesuai dengan kemampuannya tanpa ada paksaan, dan yang kaya membantu dengan kasih. Nah, berarti kita bisa melihat di sini berarti yang kaya dan yang miskin itu sama, tidak ada pembedaannya. Dikatakan bahwa yang miskin boleh memberi sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak ada paksaan harus memberi sekian-sekian, tapi itu disesuaikan dengan apa yang dia mampu. Dan yang kaya membantu dengan kasih. Jadi yang kaya ini dapat membantu dengan kasih, bukan dengan ada sesuatu di balik itu. Kita kembali lagi, kita ingat kemarin kan kita belajar tentang solidar, bagaimana kasih itu dikatakan solidar dilandasi oleh kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Nah, seperti ini juga yang kaya ini membantu dengan kasih. Kasih yang seperti apa? Yaitu kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan,
atau tanpa mengharapkan pujian. Oke, jadi itulah bentuk solidaritas dalam kehidupan jemaat Kristen pertama. Sekarang kita bisa melihat cerita atau gambaran solidaritas itu dalam cerita orang Samaria yang murah hati. Ibu yakin kalian tidak asing lagi dengan cerita ini. Mungkinan sudah beberapa kali kalian pernah mendengar cerita ini, baik di sekolah minggu atau di ibadah remaja ataupun di ibadah umum biasa. Nah, sekarang kita akan melihat kembali cerita ini. Ibu sudah rangkum seperti yang ada di dalam slide. Jadi ibu akan menjelaskan cerita ini. Nah, jadi ada seorang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Lalu ia ini dirampok dan disiksa sampai hampir mati oleh perampok dan dibuang begitu saja di tengah jalan. Jadi kalau dikatakan hampir mati itu bisa dikatakan dia sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak mampu lagi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mungkin juga sudah banyak luka di tubuhnya dan sebagainya. Sehingga dia memerlukan bantuan atau pertolongan di situ. Nah, lalu beberapa saat kemudian ada seorang imam yang lewat dan melihat orang tersebut. Namun, apa yang dilakukan imam tersebut? Ia hanya melewatinya dari seberang jalan. Jadi si imam ini tidak peduli akan keadaan orang tersebut. Karena dia melihat, lalu dia mengambil jalan di sebelahnya. Nah, tidak beberapa lama kemudian ada seorang Lewi lagi yang melalui jalan tersebut. Namun ketika ia melihat orang yang dirampok tadi yang sudah tidak berdaya di tengah jalan, ia pun melewatinya lagi dengan berjalan di seberang jalan lagi tersebut, sama seperti imam tadi. Nah, setelah itu lewatlah seorang Samaria di jalan tersebut. Tetapi apa yang dilakukan orang Samaria ini ketika ia melihat sang korban yang tadi dirampok, yang sudah tidak berdaya, yang sudah tergeletak di tengah jalan, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria ini kemudian mengangkat korban dan mengobati semua lukanya. Lalu ia menaikkan orang tersebut ke atas kudanya dan membawanya ke penginapan. Nah, orang Samaria ini tidak hanya membawanya ke penginapan saja, tetapi ia menitipkannya di sana kepada pemilik penginapan tersebut. Lalu tidak hanya sampai di situ, ia juga memberikan uang sebanyak 2 dinar kepada pemilik penginapan dan memintanya untuk merawat orang tersebut. Dan ia mengatakan bahwa rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih banyak dari uang ini, aku akan menggantikannya pada saat aku kembali. Jadi di sini kita bisa melihat anak-anak cerita bahwa orang Samaria ini dia ketika melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia tidak hanya melihat begitu saja, tetapi oleh karena belas kasihan dia tergeraklah hatinya untuk menolong. Bahkan dikatakan ia merawat, ia mengobati, ia membalut lukanya, ia menjamin orang tersebut sampai benar-benar pulih lagi. Nah, dalam cerita ini ada beberapa tokoh yang akan kita lihat. Yang pertama ada seorang imam. Seorang imam tentu kita tahu dia memiliki status sosial yang tinggi. Juga seorang Lewi, sama, dia juga memiliki status sosial yang tinggi. Mereka itu dipandang
tinggi, mereka orang-orang yang terpandang. Lalu apa yang kita lihat? Ada seorang Samaria. Nah, kalau kalian belajar bagaimana sejarahnya, bahwa orang Samaria ini dikatakan sebagai orang yang dinajiskan oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Samaria ini dikatakan bahwa mereka adalah keturunan dari pernikahan campuran antara orang Yahudi dan non-Yahudi, sehingga mereka ini adalah orang-orang yang tidak bergaul atau tidak dekatlah dengan orang Yahudi, sehingga mereka dikatakan dinajiskan. Tetapi dari ketiga tokoh ini, siapa yang memiliki belas kasih, siapa yang peduli kepada sesamanya, yaitu orang Samaria. Ia tidak memandang siapa yang dia tolong, dia tidak memandang siapa yang harus dia bantu, tapi dia melihat bagaimana dia harus menjalankan kewajibannya tersebut, bagaimana ia dapat membantu orang lain. Itu yang dia lihat. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana Yesus ingin menggambarkan Yesus merobohkan jembatan eksklusivisme itu. Nah, kita bisa mengetahui apa itu eksklusivisme. Jadi eksklusivisme ini adalah bentuk hubungan sosial individu yang menutup dirinya dari dunia luar atau mengeksklusifkan kelompok atau golongan tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa eksklusivisme ini adalah paham seseorang akan kelompoknya. Jadi dia memandang bahwa kelompoknya itu lebih tinggi, bahwa kelompoknya itu lebih dibandingkan dari kelompok lain, sehingga ia tidak peduli, ia menutup dirinya dari dunia luar atau dari kelompok dan golongan tertentu. Itu adalah eksklusivisme. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus datang dan memperkenalkan cara baru dalam kehidupan, yaitu kasih. Nah, Yesus Kristus adalah tokoh utama yang mengajarkan hukum cinta kasih pada sesama. Kita bisa melihat kan, kalau kalian pasti pernah belajar tentang apa itu hukum yang pertama dan yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sini Yesus sendiri menekankan apa itu hukum yang utama dan terutama, yaitu kasih. Pertama, kasih kepada Tuhan, dan yang kedua ialah kasih kepada sesamamu, di mana dikatakan bahwa seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya bahwa Yesus benar-benar menekankan kasih itu dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti cerita orang Samaria tadi, dia mampu menolong orang lain, dia mampu membantu orang lain itu karena dilandasi oleh kasih, ya kan? Bukan oleh apapun, bukan oleh imbalan dan bukan oleh pujian, tapi itu hanya semata-mata oleh kasih. Nah, Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan itu tidak terlepas dari kasih kepada sesama. Kalian pasti pernah biasa ditanya, siapa yang mengasihi Yesus? Pasti rata-rata kita akan mengangkat tangan dan mengatakan, saya mengasihi Yesus. Tapi ketika ditanya, apakah kamu mengasihi saudaramu? Apakah kamu mengasihi musuhmu? Apakah kamu mengasihi orang yang ada di sekelilingmu atau ada di sekitarmu? Belum tentu kita akan mengatakan, ya, saya mengasihi mereka. Kadang kan kita mengatakan,
untuk apa saya mengasihi orang lain? Nah, di situ kita bisa belajar. Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi kenapa kita mampu mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus? Sementara kita sering bertemu dengan saudara kita, dengan sesama kita. Tapi kenapa kita tidak bisa mengasihi mereka? Yesus katakan bahwa kasih kepada Tuhan itu tidak terlepas dari kasih kepada sesama. Artinya, ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus, kita mengasihi Tuhan kita juga harus mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Nah, orang yang mengaku dirinya pengikut Yesus Kristus harus mampu membuktikan bahwa dia mampu menunjukkan dan mewujudkan kasih-Nya kepada Tuhan dan sesama. Itu yang Ibu maksud, bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus, artinya kita juga harus mampu menunjukkan bahwa kita juga mengasihi sesama kita. Tidak hanya kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus, tapi kita membenci sesama kita. Tapi kita juga harus mewujudkan dua hal tersebut, yaitu kita mengasihi Yesus dan juga kita mengasihi sesama. Oke. Nah, ada syarat dalam mewujudkan solidaritas bagi sesama. Yang pertama itu dilakukan berdasarkan kesadaran dan ketulusan hati. Lalu yang kedua dilakukan berdasarkan pengasihan dan sikap menghargai sesama sebagai makhluk ciptaan Allah. Dan yang ketiga dilakukan sebagai wujud iman. Jadi kita mengaku bahwa kita orang Kristen, kita mengaku bahwa kita memiliki iman. Artinya kita juga harus menunjukkan solidaritas kita bagi sesama, sebagai salah satunya itu sebagai perwujudan dari iman kita. Ya. Nah, anak-anak, itu yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini tentang bagaimana membangun solidaritas sosial. Yang utama dan terutama kita belajar dari ajaran Yesus. Jadi Yesus sendiri yang mengajarkan kita tentang solidaritas itu. Nah, Ibu berharap kalian bisa belajar lagi tentang materi ini, dan Ibu berharap juga kalian bisa mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan ini. Baiklah,